Selamat pagi rekan sekalian. Pada presentasi kali ini kami ingin mempresentasikan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah kami lakukan di tahun 2020. Kegiatan ini berjudul Pembinaan Bahasa Inggris bagi Pengelola Desa dan Karang Taruna Desa Sambangan sebagai Desa Wisata. Tim pengabdi adalah saya sendiri, I Gusti Ayu Lokita Purnamika Utami, dengan rekan-rekan saya Nyoman Karina Wedanti, I Nyoman Pas Hadi Saputra, dan Kadek Sonia Pisjayanti. Semuanya adalah dosen Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris. Selain dari unsur dosen, pengabdian ini juga dibantu oleh unsur mahasiswa. Berikutnya, kami akan mulai presentasi ini dengan memaparkan pendahuluan. Berdasarkan hasil literatur review, kami memperoleh pengetahuan bahwa dalam konteks mendukung program Sadar Wisata, seluruh komponen masyarakat harus terlibat, seperti pengelola desa dan organisasi Karang Taruna. Hasil analisis situasi ternyata tidak seindah seperti apa yang disampaikan dalam literatur. Jadi hasil analisis situasi menunjukkan bahwa 1. Pengetahuan dan keterampilan bahasa Inggris pengelola desa dan kelompok Karang Taruna itu masih rendah. Kemudian adanya keterbatasan sarana dan juga dana untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris mereka. Melihat masalah ini, tim pengabdi memutuskan untuk melakukan pembinaan bahasa Inggris yang intensif bagi pengelola desa dan kelompok Karang Taruna Desa Sambangan dengan menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Jadi metode pembelajaran kontekstual ini dipilih agar para peserta langsung mengalami kegiatan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan konteksnya. Metode pelaksanaan perlu saya jelaskan bahwa kegiatan ini diawali dengan analisis situasi, kemudian diikuti dengan identifikasi masalah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masalah yang diidentifikasikan itu ada 2. Kemudian kami lanjutkan dengan merancang program. Setelah merancang program, kami lanjutkan dengan kegiatan mengundang ahli. Jadi kami melihat program apa yang akan dilakukan dan siapa kira-kira yang pantas untuk membantu kami dalam pelaksanaan pembinaan ini. Kemudian sosialisasi prosedur kegiatan diselenggarakan, disampaikan kepada target sasaran. Kemudian pembinaan bahasa Inggris intensif dilakukan, juga dibarengi dengan pendampingan praktek bahasa dan diakhiri dengan evaluasi program. Dengan rangkaian kegiatan ini kami berharap kami mampu membantu meningkatkan kemampuan target sasaran dalam hal kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jenis evaluasi yang kami lakukan itu ada 3, yaitu evaluasi program, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Evaluasi program dilaksanakan setelah kegiatan, yaitu dengan kriteria apabila lebih dari 85% maka akan dianggap sangat relevan. Kemudian evaluasi proses itu dilaksanakan saat kegiatan dilaksanakan, menggunakan metode observasi. Jadi aspeknya itu adalah melihat partisipasi dan kehadiran peserta. Jadi yang dilihat adalah persentase menggunakan observasi. Jika 85% itu bisa melakukan kegiatan partisipasi dan peserta juga hadir lebih dari 85%, maka akan masuk kategori sangat baik. Evaluasi hasil yaitu dilakukan di akhir kegiatan dengan menggunakan metode tes kinerja untuk mengukur keterampilan bahasa Inggris mereka. Nah, di sini juga ada kriterianya, yaitu jika lebih besar dari 85 itu sangat baik. Jika di antara 75 sampai 85 itu baik, jika di antara 61 sampai 74 itu cukup, 40 sampai 60 itu kurang baik, dan jika di bawah 40 itu dianggap buruk. Berikutnya akan saya sampaikan pelaksanaan kegiatan. Susunan acara yang dilakukan pada hari itu adalah diawali dengan registrasi, kemudian ada pembukaan,
Jadi ketika itu ada laporan ketua panitia, ada pembukaan oleh kepala desa, kemudian dibarengi dengan pembinaan bahasa Inggris oleh narasumber pertama. Kemudian pembinaan bahasa Inggris oleh narasumber kedua. Kemudian dilakukan evaluasi, kemudian ada kegiatan penutup. Jadi kegiatan P2AM ini hanya dilaksanakan 1 hari. Berikut materi pelatihannya. Di narasumber 1 itu ada 5 materi ya. Greeting and introducing yourself, welcoming guests, asking and answering tourist question, describing the panorama of tourism object, explaining the procedure of cooking certain Balinese food. Kemudian narasumber 2 juga menampilkan beberapa materi seperti asking about and giving direction, likes, dislike and preferences, giving information about places of interest, explaining the procedure of subak, dan yang terakhir explaining safety rules and etiquette. Berikut adalah foto-foto dokumentasi yang bisa saya tampilkan. Bisa dilihat bahwa dari awal itu ada foto registrasi, kemudian di bawahnya itu ada foto pembukaan oleh Bapak Kepala Desa, ada kegiatan narasumber 1, kegiatan narasumber 2, kemudian yang pojok terakhir kanan bawah itu adalah foto evaluasi program, di mana peserta diminta untuk maju ke depan menampilkan dialog. Berikutnya adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil analisa kuesioner, diketahui bahwa 100% peserta yang hadir menilai program kegiatan sudah sesuai dengan tujuan program. Jadi 100% peserta ya mengatakan ini sesuai. Itu evaluasi program. Kemudian dievaluasi proses, berdasarkan daftar hadir 20 orang yang diundang oleh Ketua STT semuanya hadir. Selain itu, berdasarkan pengamatan tercatat lebih dari 85%, sekitar 18 orang turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan. Jadi ini juga nilainya baik ya. Kemudian pada evaluasi hasil ini tampak pada garis-garis merah dan biru ya, yang bermakna bahwa garis biru itu adalah kemampuan sebelum ya, sebelum program, dan yang garis merah itu kemampuan sesudah program. Jadi pada materi 1 ada peningkatan, materi 2 peningkatan, materi 3 juga ada peningkatan. Tampaknya semuanya hampir ya, di seluruh materi ada peningkatan. Jadi pelatihan intensif yang dilakukan rupanya cukup memberikan dampak ya. Rata-rata kemampuan awal yaitu 71,63 yang berada pada kategori cukup itu meningkat menjadi 81,38 yang berada pada kategori baik. Walaupun tidak sempurna menjadi sangat baik, tetapi ini sudah sangat bagus sekali karena pelatihan hanya dilaksanakan 1 hari. Kemudian pengabdi juga menyarankan kepada pihak desa untuk membuat program-program edukasi terkait peningkatan keterampilan bahasa Inggris, mengingat potensi Desa Sambangan sebagai desa wisata. Baik, demikian presentasi dari kami. Kami harap presentasi ini bisa memberikan atau menginspirasi Bapak Ibu calon tim pengabdi untuk bisa melakukan kegiatan pengabdiannya di masa yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.